Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Dani Syahabudin. Di sini saya dari UPJJ Bandung dengan NIK 501232714 dari Prodi Magister Pendidikan Dasar. Dan di sini saya mengajar di suatu sekolah di SDN Arjasari, tepatnya di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik diskusi berdasarkan artikel yang telah kita pelajari mengenai pembangunan kualitas pendidikan dan dampak infrastruktur terhadap akses serta kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan. Yang dimana yang pertama itu dari Jurnal 1, yaitu tentang membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program sustainable. Jurnal yang kedua yang berjudul Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Terhadap Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak-anak di Wilayah Pedesaan. Yang dimana pada jurnal tersebut kita analisis dengan kondisi pendidikan di sekolah tempat saya mengajar, yakni di sekolah SDN Arjasari. Setelah membaca artikel yang diberikan, saya melihat bahwa permasalahan pendidikan yang jelas dalam artikel juga terjadi di sekolah tempat saya mengajar. Salah satu masalah yang cukup menonjol adalah metode pembelajaran yang masih konvensional dan kurang variatif. Hal ini berpengaruh pada minat belajar siswa, terutama dalam membangun kecerdasan interpersonal mereka. Selain itu, artikel juga menyoroti pentingnya infrastruktur dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Di sekolah tempat saya mengajar, kondisi fasilitas sekolah masih terbatas, terutama dalam hal teknologi, pembelajaran, dan media pendukung yang memadai. Meskipun akses ke sekolah relatif baik, minimnya sumber daya pembelajaran masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Jika dibandingkan dengan artikel, persamaan yang saya temukan adalah keterbatasan sarana pendidikan yang dapat berdampak pada kualitas pembelajaran. Namun, perbedaannya adalah dalam aspek kebijakan daerah, di mana di sekolah tempat saya mengajar, khususnya di SDN Arjasari, sudah mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, meskipun realitasnya masih bertahap. Saran untuk mengatasi isu sosial politik dalam sosial budaya dalam pendidikan. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, saya menyarankan beberapa langkah. Yang pertama, yakni penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengadopsi metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, diharapkan minat belajar dan kecerdasan internasional siswa dapat meningkat. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Pemerintah dan sekolah perlu berkolaborasi dalam pegadaian perangkat teknologi pendidikan agar siswa mendapatkan akses pembelajaran yang lebih inovatif. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua dan komunitas lokal untuk mendukung pendidikan melalui program literasi, kegiatan ekstrakurikuler, dan penyediaan fasilitas pendukung. Yang keempat, advokasi terhadap kebijakan pendidikan, yakni mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah dalam memastikan distribusi fasilitas pendidikan yang merata, khususnya di daerah pedesaan. Kaitan studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di negara lain yang telah kita pelajari dalam modul 1, kita dapat melihat bahwa negara maju telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan teknologi dan menerapkan metode pembelajaran berbasis student-centered learning. Misalnya di Finlandia, pendekatan personalisasi dalam pembelajaran sangat diutamakan. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam mengembangkan metode pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Selain itu, dalam aspek infrastruktur, negara-negara maju telah berhasil menerapkan sistem pendidikan yang merata. Bahkan di daerah terpencil, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berbasis pada pemerataan akses dan kualitas pendidikan sangat penting untuk diterapkan di Indonesia. Ya. Kemudian kesimpulan dari
dari teori yang telah disampaikan, saya ingin menegaskan bahwa meskipun tantangan pendidikan masih ada di sekolah saya tempat mengajar, khususnya di sekolah SD Ajasari, ada banyak solusi yang bisa diterapkan, terutama dengan memanfaatkan pembelajaran bervariasi teknologi pendidikan serta peningkatkan infrastruktur secara berkelanjutan. Saya berharap diskusi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua dalam memahami permasalahan pendidikan dan mencari solusi terbaik bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Cukup sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.